Sobat Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah kali ini menceritakan kisah Abu Bakar As-Siddiq, kedermawanan tiada batas. Di awal turunnya Islam, banyak dari kaum muslimin yang mendapatkan siksaan dari kaum kafir Quraisy. Yang menjadi sasaran pertama adalah para budak, mereka yang lemah secara status dan tidak mempunyai keluarga yang membela dari siksaan para pembesar Quraisy. Di saat itulah muncul sosok yang membebaskan mereka, agar para budak itu tidak lagi disiksa tuan-tuannya. Tidak ada rasa berat sedikit pun di hatinya, ketika hartanya itu dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Abu Bakar As-Siddiq. Anta afsadtahu fa'ab'adtah. Yani iyah. Bikam tashtari? Sammi thaman. ب40 أوقية ذهبا. هي لك. تصلك الليلة منه. Sifat dermawan inilah yang menjadi salah satu keutamaan dari banyak kemuliaan yang dimiliki Abu Bakar. Kemuliaan yang diabadikan langsung oleh lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak seorang pun yang memberi bantuan kepada kami, kecuali telah kami beri balasan yang sesuai dengan apa yang mereka berikan, kecuali Abu Bakar. Karena ia memiliki bantuan yang hanya akan dibalas oleh Allah pada hari kiamat. Dan tidak ada yang memberikan hartanya melebihi apa yang diberikan oleh Abu Bakar." Hadis riwayat Tirmizi. Pada periode awal berdakwah, Abu Bakar melakukan hal-hal yang tidak dilakukan oleh siapapun, di masa-masa yang sangat penting, bahkan di masa-masa yang sangat genting. Sehingga jasa Abu Bakar menurut Rasulullah adalah jasa yang tidak bisa dibalas di dunia, kelak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan membalasnya pada hari kiamat. Ya bunai, inni araka tutlifu malaka fi hadhihi ar-riqab allati tu'tiquha. Ya abati, ma alayya law anfaqtu mali kullahu fi sabilillah. هؤلاء إخواني في الإسلام لم يجدوا من يمنعهم استضعفهم القوم وساموهم سوء العذاب وأنا أبيت في عافية تمنعني منهم ولكنك تعتق رقابا ضعافا فلو أنك أعتقت رجالا جلدا يمنعونك ويقومون دونك. يا أبتي إنما أريد ما أريد لله عز وجل. Dengan sumbangsi hartanya, Abu Bakar menunjukkan bahwa keutamaan infak itu terletak pada keikhlasannya. Abu Bakar As-Siddiq adalah orang dewasa pertama yang masuk Islam dari kalangan laki-laki merdeka dan terpandang. Kana awwalun nasi imanan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Min an-nisa zawjuhu Khadijah bint Khuwailid radhiyallahu anha. Wa min ar-rijal Abu Bakr As-Siddiq. ومن الفتيان علي بن أبي طالب رضي الله عنهما وأنا من الموالي شهدت. Keislaman Abu Bakar paling banyak membawa manfaat besar terhadap Islam dan kaum muslimin dibandingkan dengan keislaman yang lainnya. Karena pada waktu itu, Abu Bakar mempunyai kedudukan yang tinggi di kalangan penduduk serta semangatnya yang bersungguh-sungguh dalam berdakwah. Sehingga dengan keislaman Abu Bakar radhiyallahu anhu, maka masuk Islamnya tokoh-tokoh besar yang masyhur. Abu Bakar berhasil mengislamkan tokoh-tokoh besar, yang di kemudian hari mereka menjadi tokoh-tokoh penting dalam sejarah Islam. Bahkan, mereka menjadi bagian dari orang-orang yang dijamin masuk surga. Mereka adalah Utsman bin Affan, Sa'id bin Abi Waqqas, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam dan Abdurrahman bin Auf. Ini merupakan karya besar dari seorang Abu Bakar, karena hidayah mereka hadir dengan jalan seorang Abu Bakar As-Siddiq atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Abu Bakar juga mengajak keluarganya dalam perjuangannya menyebarkan Islam, dilibatkan anak-anaknya baik laki-laki dan perempuan, dan juga pembantunya, begitu juga harta yang dimilikinya. Ya ahla baiti, antuqu bisyahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah.
وأشهد أن محمدًا رسول الله. Atas siksaan demi siksaan yang dirasakan oleh kaum muslimin di Mekah, maka Nabi mengizinkan mereka untuk berhijrah ke Madinah. Semua berbondong-bondong menuju Madinah secara sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui oleh para kafir Quraisy. Hingga yang tersisa hanya baginda Nabi, Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, orang-orang yang disiksa, orang yang sakit, dan beberapa orang yang terlalu lemah untuk pergi. Maka melihat semakin banyaknya orang-orang muslim pergi ke Madinah, para kafir Quraisy pun merencanakan upaya pembunuhan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka sepakat untuk menyiapkan satu pemuda dari tiap-tiap suku untuk membunuh Nabi dengan pedang paling tajam secara bersama-sama. Karena dengan trik seperti itu, akan membuat Bani Abdu Manaf tidak akan berani menuntut balas dan memerangi semua suku Quraisy dalam waktu bersamaan. فلم يقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم جميعا فرضوا منا بالعقل فعقلناه لهم. Pada waktu itulah, Jibril memerintahkan Rasulullah untuk segera berhijrah dan memintanya supaya tidak berbaring di atas ranjang yang biasa beliau tidur. Rasulullah kemudian meminta Ali bin Abi Thalib tidur di ranjang yang biasa beliau tiduri, untuk mengelabui para kafir Quraisy. Ketika peristiwa hijrah itu, Abu Bakar adalah orang yang dipercaya Rasulullah untuk menemaninya berhijrah ke Madinah. Sontak Abu Bakar dan keluarganya pun antusias, dengan ikut serta mempersiapkan keperluan Nabi untuk berhijrah. Aisyah bersama Asma binti Abu Bakar menyiapkan perbekalan dengan membuat makanan dan memasukkannya ke dalam kantong khusus. Sementara anak laki-lakinya, Abdullah, diperintahkan untuk memantau pergerakan kafir Quraisy, dan merekam setiap yang mereka bicarakan pada siang hari, kemudian melaporkan padanya menjelang petang. Di lain tempat, budak Abu Bakar bernama Amir bin Fahirah, diberi tugas untuk menggembalakan kambing di dekat Gua Sur pada siang hari dan diistirahatkan pada petangnya. Dari kambing-kambing itulah, yang kemudian susunya akan dijadikan minum oleh Rasulullah dan Abu Bakar. Kedekatan Abu Bakar dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak sebatas hanya sebagai sahabat. Abu Bakar juga menyambung tali keluarga dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah putri beliau, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha adalah seorang istri yang paling dicintai Nabi, istri yang paling cerdas, istri yang menjadi rujukan utama para sahabat setelah Rasulullah wafat. Aisyah menjadi wadah besar untuk ilmu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hingga menjadi literatur bagi kaum muslimin. Abu Bakar selalu berjuang bersama Rasulullah dan selalu sigap dengan segala keadaan. Bahkan pada saat Perang Uhud, ketika para pasukan pemanah melanggar perintah Rasulullah karena berpikir peperangan sudah selesai, tanpa disadari pasukan musuh kembali menyerang. Hingga kekalahan pun terjadi, medan perang sunyi dan sepi, jasad-jasad syuhada dimutilasi secara liar dan keji. Saat itulah Abu Bakar berlari seorang diri mengejar pasukan musuh sambil menghunuskan pedangnya. Lalu dengan suara tinggi, Rasulullah memanggil Abu Bakar. "Sarungkan pedangmu wahai Abu Bakar, jangan kau buat kami sedih karena kematianmu." Rasulullah kembali menyeru seraya memerintahkan Abu Bakar agar kembali. Abu Bakar pun kembali, ia tidak pernah mendurhakai perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekalipun perintah tersebut menghalanginya untuk meraih kemuliaan mati syahid yang sangat dirindukannya itu. Inilah sebagian dari jasa Abu Bakar dan banyak sekali hal yang lainnya. Karena itu Rasulullah mengatakan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa membalas jasa Abu Bakar As-Siddiq. Maka, jangan pernah ragu berjuang di jalan Allah karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebaik-baiknya pemberi balasan. Wallahu a'lam bishawab.